Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat selalu semuanya insya-Allah. Alhamdulillah sudah agak mendingan. Sudah 2 hari saya sakit. Kita itu nggak akan mungkin terasa kenikmatan sehat kecuali kalau kita itu sudah sakit. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sudah subscribe saya dan insya Allah kita selalu mengupload apa yang baik bagi kita insya Allah. Allahumma amin. Ini juga termasuk sesuatu yang baik. Oh tapi ini nggak ada minuman mangga, jus mangga, atau biasanya saya itu selalu minum jus mangga atau jus melon. Ini orangnya di mana? Sebentar ya. Alhamdulillah sudah disampaikan bahwa harus dibikinin jus melon, karena jus melon, jus avokat, jus jeruk, jus mangga itu semua buah-buahan ngasih kepada kita vitamin A, B, C, D, E, F, G. Masya Allah, sampai F, G aja, jangan sampai terakhir. Ada 2 nikmat yang nggak pernah terlintas di pikiran kita. Apa itu? Yaitu adalah ni'matani maghbunun katsirun fihiman nas. Ada 2 nikmat yang nggak pernah terlintas di otak kita, di pikiran kita, yaitu adalah as-sihhatu wal faragh. Kesehatan atau kesehatan dan waktu yang banyak. Kapan kita terasa bahwa sehat itu luar biasa? Salah satu nikmat yang nggak pernah terlintas di pikiran kita yaitu adalah ketika kita sakit. Ya Allah, tadi malam itu saya dipijit sama salah satu orang, Masya Allah, tabarakallah. Saya doain beliau supaya beliau banyak rezekinya, banyak amalnya, panjang umurnya, Allahumma amin. Beliau mijit saya kayak mau mengeluari dosa-dosa saya. Sakit minta ampun, sakit di sini, sakit di sini, sakit. Padahal saya itu masih muda, 25. Tapi ya yang namanya sakit, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu nikmat yang pertama. As-sihah, kesehatan, dengan al-faragh, waktu yang banyak yang dibuang sama kita. Main Instagram, kilogram, TikTok, lalu nggak jelas. Kita itu nggak menuntut ilmu. Nonton YouTube yang nggak jelas. Apalagi zaman sekarang, makin lihat YouTube makin down kita. Kenapa? Ketika kita lihat YouTube lalu muncul ini sudah bikin rumah besar, lalu kita itu sudah punya rumah tapi belum berkata, belum bersyukur kepada Allah. Kita itu kalau lihat kayak gini, kita itu harus bersyukur. Alhamdulillah, saya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Semua yang ada di bumi ini sudah dikasih oleh Allah ni'matul maskan. Sudah punya rumah, maupun nyewa maupun apapun. Yang penting engkau ini dalam kenikmatan, bisa tidur, bisa makan, bisa semua. Ini nikmat. Bahkan yang punya rumah besar itu juga nikmat, tapi bisa jadi nikmat kalau dia enggak digunakan rumah yang besar itu dengan sesuatu yang baik, maka itu bisa jadi nikmat. Cuman rumah besar, buat apa rumah besar lalu nggak pernah ngaji di dalam rumah itu? Rumah itu kalau nggak diisi dengan Al-Quran bisa jadi rumah jin. Makanya saya itu punya kawan-kawan yang selalu berkata, di sini kok saya itu ada perasaan kayak diganggu ya, atau perasaan panas, padahal itu cuacanya nggak begitu panas, tapi dia itu rasa panas terus. Tahu kenapa? Karena rumah itu isinya jin. Sudah lama nggak ngaji Al-Quran. Yang penting itu yang pertama sehat, kesehatan, nikmat kesehatan. Yang kedua nikmat al-faragh, waktu yang banyak. Waktu ini harus digunakan dengan kita ngambil contoh ya. Ada salah satu orang namanya Abdul Basit Musfi, yaitu adalah saya. Beliau itu kalau menggunakan waktunya setiap hari, beliau kayak gini. Beliau orangnya itu suka menjadwalkan harinya. Pagi sholat, setelah itu ngaji, setelah ngaji tes hafalan Al-Quran adik-adiknya, atau baca kitab.
Kalau nggak baca kitab, mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Saya suka mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad karena beliau masya Allah berilmu, masya Allah punya ilmu fiqh, punya ilmu, semua punya ilmu. Beliau semua ilmu beliau sudah punya, masya Allah. Dan cita-cita saya itu ingin menjadi seperti beliau, masya Allah, tabarakallah. Setelah mendengar ceramah baru tidur namanya qailulah. Qailulah itu supaya badan ini fresh. Boleh tidur sebelum duhur, boleh tidur setelah duhur, asal setelah asar nggak boleh. Tidak usah panjang lebar, kita itu harus makan. Ini sekarang jam 3, saya baru makan. Dari pagi itu belum makan, cuman minum air dengan susu. Susu itu yang beli dari Indomaret, bukan. Ya, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan namanya makanan al-bek. Ada salah satu makanan di Mekah, di Madinah, di Jeddah terkenal dengan al-bek. Nah, ini ayam goreng dengan kentang dengan fatirah. Ini namanya fatirah. Ini sudah keras karena sudah lama saya nggak makan. Ini sudah dimasakin dari jam 1 tapi saya baru makan. Nah, lalu ini namanya thum. Ini namanya thum, bawang putih. Nih. Kelihatan kan? Oh, masya Allah. Kita makan yuk dengan bismillah. Sebenarnya kalau mau makan itu nggak boleh banyak bicara, tapi ini karena untuk ngasih tahu kepada kalian. La kalama ala ta'am. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jusnya di mana kok nggak nyampe? Nih. Ini dicampur gini. Tuh, bismillah. Kelihatan kan? Lalu ini dicampur gini. Kurang. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Ini makanan orang Arab. Saya bukan orang Arab. Saya lahir di Arab doang. Belajar di Mekah, semua di Mekah, dan insya Allah meninggalnya di sana. Yang punya usaha ini salah satu orang Arab, bukan Arab Saudi, enggak. Asal usulnya orang Palestina. Beliau punya usaha ini di Mekah, Madinah, Jeddah. Bayangkan, di 3 kota aja beliau sudah kaya raya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kok bisa beliau jadi kaya raya? Karena niatnya beliau itu bukan cari kekayaan. Buka usaha ini supaya enggak minta-minta dari orang, dan supaya al-iffah, supaya punya usaha sendiri. Beliau jual di Mekah ini, Mekah, Madinah, Jeddah, satu paket isinya 4 potongan ayam besar-besar, paha besar, dada besar, semua besar, dengan kentang, dengan thum, dengan tomat. Bayangkan, dari satu paket beliau kan jual 13 rial. Dari setiap paket, kalau beliau jual dalam satu hari 100 paket, dari setiap paket 1 rial untuk sedekah ke orang miskin. Bayangkan, berarti kalau beliau jual dalam satu hari 1000 paket, berarti sedekahnya beliau itu adalah 1000 rial. 1000 rial kalau ditukar dengan Indonesia bisa jadi 4 juta. Masya Allah, tabarakallah. Ini motivasi bagi kita. Bismillah.
Allah, harus nyoba ini. Di Indonesia belum ada albek, tapi saya bisa bikin albek. Ya, demi Allah enak. Bismillah. Di belakang saya yaitu adalah rompi jubah. Ini bisa dipakai untuk acara pernikahan, pengantin, imam sholat, imam di masjid dan imam hidup. Bisa. Murah harganya, tinggal pesan. Ini lewat nomor ini. Saya pribadi yang akan jawab permintaan kalian. Ya Allah, Bismillah, Masya Allah. Lihat ini aja indah, apalagi kalau sampai engkau makan, lebih indah. Alhamdulillah alladzi at'amani wa razaqani wa ja'alani minal muslimin. Kalau kita dikasih oleh Allah nikmat, mau makan apapun, kita itu harus menghargai nikmat. Menghargai nikmat makanan harus dihabisin full kayak gini. Harus kayak gini. Kenapa? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya. Lalu tiba-tiba pas masuk beliau SAW ke rumahnya, tiba-tiba di bawah itu ada roti mulqah, kisra khubzin mulqatin ala al-ard. Ada roti di bawah. Ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya, lalu beliau lihat, oh ini ada roti di bawah. Gimana sikap Nabi? Nabi ngambil roti itu lalu diginiin, lalu dimakan. Setelah dimakan, beliau ngasih tahu ke Siti Aisyah, ke istrinya, wahai Aisyah, kalau ada roti di bawah kayak gini lagi, tolong diambil, lalu diginiin, lalu dimakan. Kenapa? Karena roti ini kalau sudah keluar dari rumah kita itu nggak akan masuk lagi. Itulah yang terjadi sekarang. Dulu kita itu punya nikmat makan apapun. Tapi sekarang kalau untuk memakan aja sulit. Mau beli ini agak mahal karena nggak ada kerja, karena ini. Itulah Allah kalau cabut nikmat kayak gini caranya. Oleh itu maka kalau engkau keluar kemanapun berada, restoran atau kemanapun berada beli makanan banyak yang enak, belum dihabisin jangan dibuang, dibungkus kasih ke orang, nggak apa-apa. Di Mekah gitu ya. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi